Ya, terima kasih, Ferry. Ya, saya nyambung, apa yang tadi disampaikan Mas Haris dan juga Mas Ulin ya. Kalau Ulin itu kan, dia apa ya, mendapatkan kenikmatan dari teknologi yang berkembang saat ini. Nah, kalau saya cuma mengamati kenikmatan yang dirasakan Ulin dalam apa namanya, menikmati teknologi itu gitu kan. Nah, saya akan memberikan presentasi sebagai gambaran kira-kira situasinya kayak apa sih dan seharusnya ke depan seperti apa gitu kan. Nah, sebelum ke apa namanya presentasi ini, yang menarik kan begini, ini kan yang diuji oleh pemohon, oleh iNews dan oleh RCTI, itu kan ketentuan umum ya, bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 2 tentang definisi penyiaran. Sebenarnya secara formil proses judicial review, ini pengalaman bersidang di Mahkamah Konstitusi ini juga problematis ya, karena pengalaman selama ini MK itu tidak pernah menguji yang namanya definisi, tidak pernah menguji yang namanya ketentuan umum. Dan bahkan sepengetahuan saya bersidang di Mahkamah Konstitusi, belum ada penerimaan judicial review untuk mengubah atau menambahkan definisi dari ketentuan umum. Itu satu hal sebelum masuk ke substansi ya. Jadi ini juga menjadi tantangan bagaimana nanti hasil dari proses persidangan ini. Tadi di Indonesia semuanya masih dimuarakan ke penyelenggara sistem elektronik sehingga sulit kemudian mengidentifikasi kategori, bagaimana tanggung jawabnya dan seterusnya. Akibatnya sulit tadi untuk menentukan bentuk dan jenis tanggung jawab platform dan juga di mana posisinya dia ketika ada misalnya pertentangan di antara users yang difasilitasi oleh platform tersebut gitu kan. Jadi hukum Indonesia memang sampai dengan hari ini belum cukup merespon perkembangan ini semua karena ya kita harus mengakui ketika Undang-Undang ITE disahkan tahun 2008 ada banyak perkembangan yang sangat cepat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian belum diatur atau belum dijangkau oleh undang-undang ini. Nah, lalu bagaimana skenario ke depan? Tentu pilihannya adalah reformasi legislasi. Karena pengaturan di level teknis kementerian misalnya seringkali tidak bisa menjawab kebutuhan atas berbagai macam perkembangan ini semua gitu kan. Bagaimana kemudian tadi Mas Haris bercerita setiap kali Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan peraturan menteri misalnya terkait dengan TV digital, siaran multiplexing dan sebagainya, hampir semuanya kemudian dibawa ke proses judicial review di Mahkamah Agung. Dibatalkan, disusun kembali dan seterusnya. Tidak pernah selesai. Lalu kemudian bagaimana sih skenario yang baik gitu kan? Bagaimana pada akhirnya adalah kita bisa mengidentifikasi berbagai macam kekosongan, berbagai macam persoalan yang muncul akibat kekosongan itu semua, dan ujung pangkalnya adalah revisi Undang-Undang Telekomunikasi, bukan Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Penyiaran satu rezim tersendiri itu kan. Nah, tetapi kemudian bagaimana kemudian proses konvergensi antara internet, siaran, dan produk yang lain, film misalnya, itu dijembatani. Yang itu mungkin hanya akan bisa terjawab ketika kita merevisi Undang-Undang Telekomunikasi. Bagaimana hari ini perusahaan telco di Indonesia mengembangkan bisnisnya sebagai perusahaan ISPs, mengembangkan bisnisnya sebagai penyedia konten misalnya, lalu kemudian mengembangkan bisnis yang terkait dengan pemanfaatan internet. Ada proses konvergensi di situ juga. Tetapi di level kebijakan, ini yang kemudian kurang bisa terjembatani. Bagaimana kemudian perusahaan telco masih hanya mengacu kepada Undang-Undang Telekomunikasi, padahal dia sudah jualan ISP, jualan konten, dan sebagainya. Bagaimana yang dia tumbuh sebagai kreator konten, ya rujukannya hanya terkait dengan aturan konten gitu kan yang diatur di Undang-Undang ITE. Bagaimana dia yang jualan siaran, lalu kemudian bagaimana hubungan antara film yang disiarkan melalui platform-platform digital, apakah harus melalui lembaga sensor film dan sebagainya, ini sangat pelik gitu kan. Jadi misalnya nanti ya, saya tidak membayangkan misalnya, YouTube, Netflix dan sebagainya, selain tadi kan diskusinya soal perizinan.
sebagai penyedia siaran gitu kan. Lalu kemudian apakah konten yang akan didistribusikan melalui platform-platform itu, melalui Netflix misalnya, YouTube dan seterusnya, itu juga harus terlebih dahulu mendapatkan perizinan atau otorisasi dari lembaga sensor film misalnya gitu kan. Itu juga satu hal. Nah, oleh karena itu kemudian beberapa negara mencoba melakukan proses konvergensi termasuk di level legislasi dan regulasinya. Bagaimana Australia dengan Australian Communication Multimedia Act (ACMA), lalu kemudian di apa namanya Singapura ada Infocom Media Development Authority yang kemudian mengkonvergensikan seluruh perangkat-perangkat ini dalam satu aturan apa namanya yang komprehensif dan bisa menjembatani satu platform dengan platform yang lain. Nah, sektoralisme di Indonesia hari ini yang kemudian menjadikan sulit untuk melakukan proses konvergensi khususnya di level pengaturan, legislasi dan regulasinya. Nah, upaya untuk melakukan judicial review, menambahkan definisi atau cakupan definisi dari penyiaran di dalam proses judicial review ini seperti kawin paksa sebenarnya. Undang-undang penyiaran ini kan sektoral, dia mau memaksa sektor yang lain untuk masuk ke dalamnya gitu kan, secara memaksa gitu kan, bukan dalam sebuah proses negosiasi multi stakeholders yang kemudian dimuarakan dengan proses amandemen undang-undang gitu kan, amandemen legislasi yang pangkalnya tadi pemerintah Indonesia dan DPR dari 10 tahun yang lalu itu kan sudah bicara tentang konvergensi. Dulu bilang mau membentuk undang-undang konvergensi telematika, lalu kemudian bilang lagi merevisi undang-undang telekomunikasi, tetapi kemudian itu tidak pernah diaplikasikan. Apa sih bentuk konvergensi yang mau kita bangun? Apakah kita cukup dengan merevisi undang telekomunikasi dan sebagainya? Jadi jawabannya terkait dengan ini semua itu bukan pada judicial review undang-undang penyiaran. Jadi hari ini undang-undang penyiaran ya biarkan dia tetap sektoral untuk urusan penyiaran, urusan konten digital sementara dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kalau memang ingin melakukan proses konvergensi ya kita revisi bersama undang-undang telekomunikasi atau ya kita jadikan itu undang-undang konvergensi telematika sehingga jelas pembagian ruangnya seperti apa, pengelolaannya seperti apa dan seterusnya. Jadi judicial review undang-undang penyiaran, terutama pasal 1 angka 2, ini bukan jawaban, tetapi justru malah akan menciptakan situasi ketidakpastian hukum. Jadi kalau misalnya tadi kita baca permohonannya, mereka mendalilkan ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, saya justru sebaliknya. Kalau permohonan ini dikabulkan, justru yang terjadi adalah ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat 1 konstitusi. Karena tadi orang akan menjadi bingung, platform juga akan bingung. Saya tunduk pada undang-undang penyiaran atau saya tunduk pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Saya mengikuti perizinan yang dikelola oleh Kominfo atau saya harus mengikuti Komisi Penyiaran Independen atau juga harus mengikuti lembaga sensor film dan sebagainya. Justru yang akan terjadi adalah tumpang tindih yang makin besar dan akan menciptakan apa ya namanya situasi ya lagi-lagi tadi situasi ketidakpastian hukum ketika judicial review ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Terima kasih.